Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Joko Lesmono, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Demenan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus menjadi mahasiswa PPK Daljat tahun 2025 batch 1 dengan LPTK Klim Salatiga nomor induk mahasiswa 270302500027. Di sini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada uji kinerja kelas 4 dengan tema mengenal sholat duha, Jumat dan tahajud. Selamat menyaksikan. Berdoa mulai. Selamat pagi, jawabannya pagi. Yes. Ya, biar semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Semangat ya. Sudah sarapan belum? Ya, alhamdulillah ya. Kalau suara kalian lantang keras menandakan kalian sudah sarapan pagi. Dibiasakan sarapan pagi karena apa? Itu berguna bagi konsentrasi kalian, bagi kesehatan kalian. Ya, sebelumnya Pak Guru mau mengecek hari ini ada yang tidak berangkat atau berangkat semua? Alhamdulillah berangkat semua. Berarti ini komplit ya, berangkat semua. Baik anak-anakku, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru akan mengajak kalian untuk bermain. Ya, Espriki mau? Namanya tepuk semangat. Kalau Pak Guru bilang tepuk 1, ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ayo Said ikut ya, ikut sama teman-temannya ya, tepuknya ayo. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, berarti anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini ya. Untuk belajar hari ini siap? Ya, selanjutnya Pak Guru mau mengetes konsentrasi kalian. Konsentrasi apa yang Pak Guru ucapkan. Kalau Pak Guru bilang pegang telinga, pegang pipi. Ya, jadi konsentrasi apa yang Pak Guru ucapkan. Jangan melihat apa yang Pak Guru pegang. Ya, kalau kalian karena apa? Perintahnya atau clue-nya mengikuti apa yang Pak Guru ucapkan. Paham? Ya. Pegang hidung, kaki, pipi, telinga. Nah, ya, sudah cukup. Berarti anak-anak hari ini sudah konsentrasi. Siap belajar? Siap? Baik anak-anak, materi kemarin, minggu kemarin Pak Guru menjelaskan tentang apa? Sholat duha dan sholat sholat duha dan sholat Jumat. Nah, kira-kira anak-anak masih ingat ya Pak Guru pengen tahu, masih ingat materi yang Pak Guru kasihkan minggu kemarin atau tidak? Saya mau tanya kepada grupnya itu Aska.
Sholat Jumat terdiri dari berapa rakaat? 2, pinter. Terus Laura, apa hukumnya sholat Jumat? Sunnah ya. Sunnah atau apa? Sunnah muakkad, pinter. Terus kemudian sholat duha, zikri, minimal berapa rakaat sholat duha? 2 rakaat. Terus sholat Jumat dilakukan hari apa, Evan? Hari Jumat, iya. Gak mungkin kalau sholat Jumat dari minggu. Yang namanya sholat Jumat itu ibadah mingguannya umat Islam dilaksanakan di hari Jumat. Diingat-ingat ya, diingat-ingat. Nah, hari ini Pak Guru nanti akan menerangkan tentang sholat apa? Tahajud. Nah, ini. Mengenal sholat tahajud. Jadi nanti Pak Guru terangkan apa sih sholat tahajud itu, ya? Apa sih sholat tahajud itu? Terus kemudian tata caranya gimana? Keutamaannya gimana? Hukumnya gimana tentang sholat tahajud? Anak-anak bisa dimengerti? Bisa dimengerti apa tidak? Bisa. Oke, sekarang Pak Guru mau perlihatkan sebuah gambar. Ini gambar apa? Gerakan sholat. Yang pertama apa itu? Yang pertama apa? Takbir. Yang kedua, membaca doa iftitah. Yang ketiga apa? Terus keempat? Iktidal. Kelima? Keenam? Duduk tasyahud awal. Yang kedua, yang keberapa itu? 7. Duduk tasyahud akhir. Yang kedelapan? Salam. Yang terakhir? Berdoa. Itu urutan apa? Ketika sholat. Pak, sholat tahajud sama sholat yang lainnya gimana? Sholat sunnah atau sholat wajib sama enggak? Sama. Gerakannya sama. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah niatnya. Ya. Kalau rakaatnya sama, betul Said. Rakaatnya sama seperti sholat subuh, sholat sunnah yang lainnya 2 rakaat. Namun yang membedakan sholat tahajud dengan yang lainnya adalah niat dan apa waktunya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke. Setelah itu Pak Guru akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok kalian. Satu kelompok ada 4 orang. Nanti berhitung 1, ya, mulai dari Eva. 1, 2, 3, 4. Kamu 1, 2, 3, 4. Said 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yuk, berhitung mulai. 1. Ya. 4. Yang dapat nomor 1 kumpul sama nomor 1 di meja sini. Yang kita bahas pada hari ini adalah tentang mengenal sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Anak-anak ada yang pernah melakukan sholat tahajud apa tidak? Pernah. Siapa yang pernah? Alhamdulillah. Terus ada yang tidak pernah? Banyak. Apa alasan kalian tidak melaksanakan sholat tahajud? Ketiduran. Terus apa lagi? Ngantuk. Terus apa lagi? Capek atau kesel, capek ya. Terus yang pernah sholat tahajud, kira-kira setelah sholat tahajud apa yang dirasakan? Nah, apa yang dirasakan setelah sholat tahajud? Hati merasa tenang, ya gitu ya.
materi tentang sholat tahajud. Apa itu sholat tahajud? Nah, sholat tahajud, perhatikan, adalah ibadah sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari. Sholat tahajud dikerjakan setelah bangun tidur, dan tahajud dilakukan pada malam hari setelah sholat isya sampai terbitnya fajar. Apa hukumnya? Sunnah muakkad itu apa? Sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat tahajud dilakukan paling sedikit berapa? 2 rakaat. Dan paling banyak? Tidak terbatas. Boleh. Yang pertama apa? Berwudu. Tahu dia yang berwudu? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a lirabbil hadasil aswari fardholillahi ta'ala. Lakukan wudu dengan urutannya seperti kalian wudu biasanya. Yang kedua, niat sholat tahajud. Ada yang sudah hafal belum? Usolli sunnatan tahajudi rokataini lillahi ta'ala. Nanti kalau berjamaah, misalnya Kak Guru jadi imam, nanti niatnya usolli sunnatan tahajudi rokataini imaman lillahi ta'ala. Kalau yang jadi makmum, usolli sunnatan tahajudi rokataini makmuman lillahi ta'ala. Itu yang kedua niat. Yang ketiga takbiratul ihram. Allahu akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran. Stop sampai selesai. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Apa semua ya? Yang kelima membaca Quran surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah. Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Bisa dipahami? Nah, masih ada lagi tata caranya. Terus kemudian yang keenam melakukan ruku. I'tidal, sujud pertama duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua seperti sholat fardu. Yang ketujuh membaca surat Fatihah. Yang kedelapan, kedelapan ini di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Di mana surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus kemudian melakukan ruku, i'tidal, sujud pertama duduk di antara dua sujud, sujud kedua seperti sholat fardu. Yang ke-10 apa? Duduk dan membaca tasyahud akhir. Terus kemudian ada lagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa? Yang terakhir membaca doa. Pak, doanya gimana Pak? Doa sesuai apa yang kalian minta dan yang kalian mampu. Pak, nggak bisa bahasa Arab, boleh berdoanya pakai bahasa Indonesia. Kalau kita bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Doa untuk kedua orang tua. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau doa satu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini ya. Sudah itu tata cara. Kemudian ada keutamaan. Apa sih keutamaan sholat tahajud itu? Yang pertama, menghapus dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi kita sebagai manusia itu banyak melakukan dosa.
40 kalinya itu banyak dosanya. Ya, Evan, 40 Evan dan teman-teman semua ini apa? Banyak melakukan dosanya. Tapi kalau kita rajin sholat tahajud, ya, rajin sholat tahajud, insya Allah Allah akan apa? Menghapus dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, meningkatkan derajat dan apa? Mendapatkan pahala bersifat. Pahalanya banyak. Kenapa Pak pahalanya sholat tahajud banyak? Karena ketika orang-orang pada nyenyak tidur, kalian bangun, ya, dengan keadaan dingin, ngantuk, kalian ngambil air dulu, terus kemudian sholat tahajud, itu apa? Insya Allah Allah memberikan pahala yang luar biasa. Yang ketiga, membukakan pintu. Yang keempat, memberikan cahaya di besok ketika di hari kiamat, orang yang rajin sholat tahajud ketika dibangkitkan ke alam kuburnya, dari alam kubur dengan wajah yang bercahaya. Jadi besok kalau di hari kiamat ada orang yang mukanya bercahaya, itu siapa? Orang yang rajin melakukan sholat tahajud. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan. Terus ada lagi nih, apa ya kira-kira? 6, menjadi waktu yang mustajab untuk berdoa. Karena apa? Dalam hadis kursi menyebutkan Allah itu turun ketika 8, 9, 10. Yang kedua 11, 12, 1. Yang sepertiga terakhir 2, 3, 4. Pak, kalau sholat tahajud jam 10 boleh. Kamu baru tidur, misalnya kamu tidur jam 8 atau jam 9, jam 10 kamu terbangun sholat tahajud boleh. Karena apa? Sholat tahajud itu dilakukan setelah bangun tidur. Pak, kalau siang-siang boleh sholat tahajud? Tidak boleh. Yang namanya sholat tahajud itu sholat yang dilakukan setelah bangun tidur. Kalau waktunya seperti ini, jam 9, jam 10, ya, sampai jam 11 itu sholat duha. Paham? Yang ketujuh, menjadikan ibadah yang istimewa. Karena seseorang yang melakukan sholat tahajud adalah orang yang istimewa. Karena apa? Dia melakukan panggilan Allah. Bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Alhamdulillah kalian sudah bisa memahami apa yang Pak Guru terangkan, ya. Gitu. Kemudian anak-anak sekarang ada pertanyaan tentang sholat tahajud. Silakan per kelompok diskusi. Sebentar saja ada pertanyaan. Kalau pertanyaan langsung ngaco, ya, tunjuk jari. Nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya. Tidak apa-apa tentang sholat tahajud. Ayo, Laura, siapa? Ayo, Laura, siapa bertanya? Silakan Jikri. Apa? Sholat tahajud batasnya sampai jam berapa, Pak? Pintar, pertanyaan bagus itu. Jadi sholat tahajud itu mulai setelah isya sampai apa? Menjelang fajar. Tahu fajar? Kalau ada orang qiraah di masjid mendengar qiraah, pernah mendengar ya? Itu tandanya waktu sholat tahajud mau selesai. Mulai dari setelah isya. Setelah isya, misal kalian tidur jam 9, kalian bangun sholat tahajud boleh. Dan apa? Itu sudah termasuk sepertiga malam yang pertama dan kamu lakukan setelah itu. Bisa dipahami? Kalau bisa, sekarang Pak Guru mengajak kalian untuk praktek sholat tahajud. Membawa perlengkapan ibadah. Oke, yang perempuan membawa mukena. Yang laki-laki membawa
Silakan dipakai lagi sepatunya, alat ibadahnya ditapa secara rapi ya. Kalau Pak Guru manggil namanya perwakilan kelompok maju. Laura, silakan maju. Lewat sana, silakan. Silakan menghadapi temannya langsung presentasikan. Sudah, ya. Terima kasih, kasih tepuk tangan. Kelompok 1 sudah berani, kelompok 2 Aziza. Silakan. Yang keras? Iya. Ya. Iya, kasih Abnus. Masih kelompok 3. dan paling banyak sholat itu diakhiri dengan sholat atau sholat. Iya. Kasih tepuk tangan. Kalian sudah memahami betul tentang sholat itu apa belum? Sudah? Sudah atau belum? Iya. Pak Guru akan menyimpulkan materi tentang kesimpulan sholat tahajud. Jadi perlu kalian ketahui anak-anak kalian tadi ya, sholat tahajud itu sholat yang dilakukan apa? Ketika malam hari, dan keutamaannya sangat luar biasa. Ada beberapa keutamaan. Di antaranya adalah menghapus dosa, meningkatkan derajat, terus kemudian apa lagi? Apalagi keutamaan sholat tahajud tadi? Menghapus dosa, meningkatkan derajat, terus kemudian apalagi? Akan diberikan cahaya ketika di hari kiamat. Itu salah satu keutamaan. Jadi masih banyak keutamaan pada sholat tahajud. Bisa dipahami apa tidak? Nah, itu kesimpulannya. Dan materi besok minggu depan, ya, minggu depan tentang apa?
perjuangan Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Dan Pak Guru mau memberikan penilaian kalian, memberikan asesmen kalian, ya, penilaian mengenai sejauh mana pemahaman materi yang kalian pahami mengenai sholat tahajud. Silakan dikerjakan, cuma hanya 10 soal saja. Terima kasih anak-anak semua, kalian sudah mengerjakan apa? Mengerjakan asesmen sumatif mengenai apa? Sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang Pak Guru ajarkan. Sebelum Pak Guru tutup pada pembelajaran hari ini, Pak Guru akan memberikan sedikit penguatan, ya, anak-anak kalau ingin melakukan sholat tahajud, kalian jangan tidur larut malam. Usahakan tidur tepat waktu, tidur awal. Kalau kalian tidak terbiasa tidur awal, maka kalian juga akan terbiasa bangun pagi. Kalau bangun pagi, kalian otomatis akan melaksanakan ibadah. Itu salah satu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bisa dimengerti? Silakan dipimpin doa pulang. Bukunya, alat tulisnya silakan dikemas, ditaruh di dalam tas, kemudian disiapkan untuk pulang. Buku paketnya dikumpulkan. Nah, jadi satu di meja. Menurut kelompoknya masing-masing, sesuai kelompoknya masing-masing. Kalau sudah siap, ketua kelasnya bisa menyiapkan kita untuk pulang. Pakai topinya yang benar. Ayo disiapkan. Topinya dipakai nanti ketika pulang, ya, ketika di dalam di luar ruangan. Yuk disiapkan. Siapa? Zikri. Siap. Berdoa mulai. Belajar